Ya, bismillah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke transport pasif yang kedua. Tadi kita udah bahas tentang difusi, sekarang kita bahas tentang osmosis ya. Oke, nah apa itu osmosis? Nah, sebenarnya ya, prinsip dari difusi maupun osmosis itu sama aja. Dia itu adalah perpindahan zat yang sifatnya tidak melawan gradien konsentrasi, artinya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, dan juga tidak memakai ATP. Hanya saja, kalau difusi, itu dia perpindahan dari zat terlarut. Sedangkan osmosis itu perpindahan. Jadi, bedanya dengan difusi, osmosis itu adalah perpindahan pelarut. Dan dengan syarat itu harus dilengkapi dengan membran semipermeable. Apa itu membran semipermeable? Jadi, ada suatu membran ya atau lapisan. Nah, kalau digambar seperti ini, itu hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu yang memang ukurannya itu sangat kecil banget. Contohnya air. Nah, makanya hanya pelarut doang yang bisa tembus ya. Contohnya air itu bisa tembus ke membran semipermeable ini. Nah, oke. Nah, tadi bicara seputar zat terlarut dan pelarut ya dalam suatu larutan. Jadi misalkan nih, aku punya wadah. Di dalamnya itu ada larutan. Nah, larutan ini terdiri dari, nah ini misalkan ya, ini ada pelarut. Nah, di sini yang dipakai sebagai pelarut adalah air, dan di sini misalkan zat terlarut, misalkan zat A. Nah, ini disebut dengan zat terlarut. Kenapa? Karena dia dilarutkan oleh pelarut. Ya, pelarut ini adalah sesuatu yang melarutkan zat terlarut. Oke, paham ya konsepnya sampai sini ya. Jadi dalam suatu larutan itu ada pelarut dan zat terlarut. Nah, di difusi tadi yang berpindah adalah zat ininya, zat terlarutnya. Sedangkan osmosis yang berpindah adalah pelarutnya. Konsepnya tetap sama, yaitu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contoh ya. Nah, kita masuk sekarang ke sini ke gambar ya. Nah, misal di sini ini yang A, ini yang B. Nah, yang A ini itu ada satu daerah yang konsentrasi pelarutnya atau konsentrasi airnya itu lebih tinggi ya. Karena kalian lihat bahwa molekul-molekul zat terlarutnya itu sangat sedikit. Artinya pelarutnya itu konsentrasinya tinggi. Sedangkan di daerah yang di sini ya, di daerah yang di sini itu zat terlarutnya yang lebih banyak gitu ya. Zat terlarut lebih banyak, sedangkan pelarutnya itu sedikit ya. Maka ketika nanti ada perpindahan secara osmosis, maka pelarut dari konsentrasi yang tinggi itu akan berpindah melalui membran semipermeable ke daerah pelarut yang konsentrasinya itu sedikit. Maksud sedikit itu karena zat terlarutnya lebih banyak gitu. Nah, inilah kejadiannya di B gitu. Jadi di sini pelarut akan berpindah ke sini ya. Jadi pelarutnya yang berpindah dari konsentrasi yang tinggi pelarut ke konsentrasi yang rendah pelarut, atau dalam kata lain konsentrasi yang tinggi air ke konsentrasi yang rendah airnya gitu ya. Namun di buku-buku itu banyak dijelaskannya itu adalah dari perpindahan zat gitu ya. Jadi osmosis tetap definisinya adalah perpindahan zat. Nah, kalau misalkan dia perpindahan zat pasti kebalikan dari difusi ya. Jadi dari zat terlarut yang sedikit atau zat terlarut yang rendah ke zat terlarut yang besar kan, zat terlarut yang tinggi maksudnya. Karena apa? Di sini pelarutnya tinggi, otomatis zat terlarutnya rendah. Di sini pelarutnya rendah, otomatis zat terlarutnya itu tinggi. Makanya di sini itu perpindahan zat terlarut dari yang rendah zat terlarut ke yang tinggi zat terlarut. Atau dalam kata lain, ini adalah perpindahan pelarut dari pelarut yang tinggi konsentrasinya ke pelarut yang rendah konsentrasinya. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Cuman kalau misalkan kita, jadi tergantung kita lihat aspek perpindahan itu yang mana. Kalau misalkan pelarut, ya tetap dia itu transfer pasif, dan emang yang ini pengertian yang pengertian yang baku mengenai osmosis gitu ya. Jadi dia itu termasuk transfer pasif karena perpindahan pelarut dari tinggi ke rendah gitu. Makanya dia masuknya transfer pasif. Gitu ya. Nah, ada beberapa buku yang menyebutkan bahwa osmosis itu merupakan difusi spesial. Kenapa? Karena sebenarnya konsepnya itu sama dengan difusi. Dia tidak memerlukan ATP, dia juga tidak melawan gradien konsentrasi, artinya dari konsentrasi tinggi ke rendah, gitu ya. Nah, cuman osmosis ini spesialnya, dia itu hanya diperuntukkan oleh air saja.
Itu perpindahan untuk pelarut, contohnya air gitu. Nah, ada lagi yang ingin aku sampaikan nih mengenai penerapan dari osmosis. Ini ada yang disebut dengan yang namanya reverse osmosis. Artinya kebalikan dari osmosis. Nah, ini banyak banget diterapin di zaman modern ini gitu. Nah, kan tadi kita tahu bahwa prinsipnya osmosis itu, nah ini yang normal ya, di memakai membran semipermeable, mekanisme osmosis itu terjadi dengan berpindahnya pelarut ini air ya, di sini air ya, berpindahnya air dari konsentrasi yang tinggi air ke konsentrasi yang rendah air, gitu ya. Nah, jadi akan bergerak ke sini. Ini osmosis yang normal. Tapi teknik reverse osmosis itu adalah membalikan mekanisme osmosis ini. Jadi yang seharusnya air ini berpindah ke sini, ya, berpindah dari sini ke sini, ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi di sini dikasih semacam tekanan, sehingga si airnya itu bergerak lagi ke sini. Tapi yang bergerak ke sini itu cuma air doang, fresh water, ya. Jadi ini dimanfaatkan untuk mengubah air laut menjadi air yang jernih gitu ya, yang bisa diminum gitu, atau bisa dijadikan air air penggunaan sehari-hari gitu. Karena garam-garam yang ada di dalam air laut itu disaring gitu, kayak disaring gitu. Karena kan di sini pakai membran semipermeable. Artinya kalau kita kasih tekanan di sini, yang akan lewat cuman molekul-molekul kecil kayak air gitu. Nah, ini penerapannya udah sangat banyak gitu ya, apalagi di negara-negara maju ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang osmosis. Oke.